Pagi ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nazi'at. Diberi nama oleh Allah surahnya dengan surah An-Nazi'at. Kali ini kita akan membahas ayat yang ke-16 dan ayat-ayat sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepada Anda kisah cerita tentang Musa? Pada mulanya ayat ini diturunkan dan dipersembahkan kepada baginda Nabi Muhammad agar menjadikan pelajaran-pelajaran berharga dari perjalanan sejarah Nabi sebelum Nabi Muhammad, Musa yang berlawanan dengan Firaun. Tapi tidak ada salahnya kita juga mengambil ibrah. Oleh karena itu seolah-olah hal ataka hadithu Musa, ini Allah berbicara mengajak dialog jiwa-jiwa kita yang sedang berinteraksi dengan ayat-ayat ini. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Ya, kisah Musa ini unik Bapak Ibu. Uniknya begini. Umat Nabi Musa bernama Bani Israel itu banyak sekali melanggar aturan yang membuat Allah murka, itu banyak sekali. Hanya ditinggal cuma sebentar, 40 hari saja ditinggal, dia sudah buat Tuhan baru namanya anak sapi. Allah anugerahkan banyak nikmat, ada manna dan salwa yang sangat enak, dia minta yang lain. Bosan dengan itu minta pitulo, minta kacang, minta bawang. Itu yang diterangkan dalam surat Baqarah. Biasanya Bapak Ibu, umat-umat terdahulu bila membangkang itu dihancur leburkan. Kaum 'Ad, tidak ada yang tersisa. Kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh, hanya puing-puing saja. Tidak pernah kita dengar lagi, oh di sana masih ada tinggal keturunan kaum Tsamud. Tidak ada. Apalagi negeri kaum Lut, jadi laut mati di Yordania sekarang. Dijungkir balikkan itu negeri. Tapi kalau umatnya Nabi Musa, Bani Israel, masih ada sampai sekarang. Itu Israel. Allah ingin menyampaikan pesan seperti ini. Ini komentar ulama tafsir setelah menganalisa dari umat-umat terdahulu itu. Yang pasti Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat. Begitulah umat-umat telah berlalu. Bagi kalian apa yang kalian usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Kita tidak akan pernah ditanya tentang apa yang mereka perbuat itu. Kita posisinya mengambil ibrah dan pelajaran. Pelajaran yang kedua, Musa itu lambang atau simbol positif yang baik. Sementara Fir'aun itu lambang dari yang negatif, zalim, tirani. Sampai hari kiamat Pak Bu, pertentangan itu masih ada sampai hari kiamat. Pertarungan antara hak dan batil itu tidak berhenti, tidak ada finishnya, tidak ada usainya. Kapan usai? Apabila kiamat berakhir. Allah ingin menyampaikan pesan pertarungan antara yang hak yang diwakili oleh Musa, pertarungan antara yang hak dan yang batil yang diwakili oleh Firaun ini masih terus saja, masih terus. Jadi kapan kita istirahatnya? Nanti istirahatnya di surga saja. Pertarungan perjuangannya berlanjut hari ini, besok, lusa dan seterusnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini perjuangan-perjuangan rakyat Gaza, Palestina terkait dengan Bani Israel. Bani Israel itu nama sukunya. Ini Israel Zionisnya masih ada sampai sekarang yang membangkang, yang senantiasa melanggar perjanjian-perjanjian dan seterusnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, hal ataka hadithu Musa, ingatkah kalian telah sampaikah cerita kisah Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas, itu ketika Tuhannya menyeru di Bukit Tursina. Dari kota Kairo ke Bukit Tursina kira-kira 4 jam. 400 meter atau 350 kilometer. Berangkat jam 8 malam setelah Isya, sampai di sana setengah 12.
Bapak Ibu, itu di dasar, di pangkal atau di bawah. Naik lagi ke atas kira-kira 3,5 jam atau 4 jam. Jadi kita selalunya pendaki gunung Bukit Tursina itu berangkat mulai mendaki pada jam 12 malam, sebelum subuh jam 4 kira-kira sampai di puncak. Kenapa demikian? Karena biasa kita musim panas beraktivitas di malam hari dan sudah turun kembali sebelum terik matahari tinggi. Panas Pak, panas. Bukit Tursina oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai tempat yang suci, karena disinilah Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa dan mendapatkan risalah-risalah. Nasrani juga menganggap ini kota suci, karena dalam kitab mereka ada yang disebut perjanjian lama. Itu juga dari ajaran-ajaran yang diterima oleh Nabi Musa sebelumnya, Taurat. Kaum muslimin loh ya, Allah banyak sekali ya menyebutkan tentang tempat ini. Allah bersumpah dengan Bukit Tursina, Waturi sini, gitu ya. Jadi ini tempat di mana seluruh agama-agama menganggapnya sebagai suci. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa perintah Allah yang diseru Allah kepada Nabi Musa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Pergilah kepada Fir'aun, dia sudah keterlaluan. Muncul nama baru, namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama asli. Dia nama panggilan untuk pemimpin tertinggi pada zaman Mesir kuno. Dipanggil dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan hanya satu, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya. Pokoknya nama-nama raja yang dipanggil pada zaman Mesir kuno dipanggil dengan Fir'aun, bukan nama asli. Sehingga ada kaedah di dalam menafsirkan Quran. Para ulama tafsir berkata, bila Bapak Ibu berjumpa di dalam Quran menyebutkan nama tokoh tidak dengan nama asli, atau satu peristiwa diceritakan peristiwa itu dalam bentuk global saja, tidak detail, yang menyebutkan nama, di mana tinggalnya, kapan terjadinya, bagaimana, tidak detail seperti itu, hanya datang dalam bentuk global saja, maka tokoh yang berperangai seperti itu, maka peristiwa yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Fir'aun yang ori itu sudah mati dan tenggelam. Hari ini masih ada muminya di kota Kairo, di Museum Tahrir. Tapi perangainya itu masih ada hingga hari ini, tidak dengan nama Fir'aun, tetapi dengan nama Fir'aun modern yang hidup di zaman ini. Itu pesan yang Allah ingin sampaikan. Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah Mesir kuno, Fir'aun yang menjaga memelihara Musa saat balita itu berbeda orangnya dengan Fir'aun yang mati, yang ditenggelamkan di lautan. Fir'aun yang menjaga memelihara Musa di saat balita, dia punya anak yang seumuran dengan Musa. Nanti pada waktunya mangkat jabatan menjadi Fir'aun berikutnya. Maka dalam referensi Prancis itu disebutkan bahwa yang tenggelam itu Fir'aun 2, Ramses 2. Sampai sekarang masih ada di Museum Tahrir di pertengahan kota Kairo, di Tahrir. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, izhab ila fir'auna innahu tagha. Perintah dari Allah jelas di Bukit Tursina. Pergilah kepada Fir'aun. Di mana domisilinya Fir'aun? Di kota Kairo. Pergilah kepada Fir'aun, dia sudah keterlaluan. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Mengingatkan kembali untuk balik ke pangkal jalan. Kira-kira begitu. Perintah Allah kepada Musa ini itu bukan ringan. Ini perintah yang sangat amat berat. Perintah yang amat sangat berat itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, Fir'aun itu bagi Nabi Musa bukan orang jauh. Fir'aun itu bagi Nabi Musa mantan majikan. Nabi Musa lama pernah tinggal di rumahnya beliau. Nabi Musa banyak makan makanannya keluarga ini.
Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu punya anak, Ibu melahirkan anak itu, membesarkan, Bapak-bapak memberikan seluruh kebutuhannya, menyekolahkan mereka, kadang disekolahkan ke luar negeri, disekolahkan ke Jakarta UGM UI, sudah besar dia, dapat berusaha dan bekerja, sekarang akan pulang ke tanah air, akan pulang ke tempat Bapak Ibu, lalu akan berhadapan, bertentangan, berlawanan dengan Bapak Ibu. Berat tidak? Berat. Yang dilawan yang memberikan banyak jasa, berat. Dalam bahasa kita mungkin disebut tagigit lidahnya. Walau kemalawan. Kali ini akan dipersembahkan Musa versus Fir'aun. Berat. Sudut pandang yang kedua, Nabi Musa ini punya background ketika ia keluar dari Mesir. Ia melerai dua yang berkelahi, satu dari pihak Bani Israel, satu dari pihak pendatang. Berkelahi orang nih. Datang Nabi Musa melerai, tamparan tangannya Nabi Musa, meninggal. Yang mati itu keluarga dari Bani Israel, penduduk asli pribumi. Nyawa Musa terancam, yang mengakibatkan Musa harus keluar dari negeri Mesir, bahkan sampai ke daerah yang jauh, yang lebih aman, yang disebut daerah negeri Madian. Maka oleh karena itu, ketika Allah perintahkan Musa untuk kembali lagi ke Mesir, mendakwahi Fir'aun dan kaumnya, masih segar dalam ingatan warga Mesir. Itu dia yang membunuh kemarin, itu dia yang paling dicari. Jadi bagaimana kira-kira psikologinya seorang utusan yang akan menyampaikan risalah-risalah, ya kan? Lalu backgroundnya ini tidak cocok, tidak sesuai, akan banyak terhalang lidah untuk berkata. Berat Pak, berat. Oleh karena itu, sebelum menjalankan perintah Allah ini yang berat ini, Nabi Musa berdoa, bermohon, buat proposal. Doa Nabi Musa adalah yang diabadikan dalam Quran, yang sudah kita hafal, anak-anak kecil hafal itu doa. Itu doanya Nabi Musa, ada dalam Al-Quran. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kelapangan hati, kelapangan dada, itu yang diminta oleh Nabi Musa. Nampaknya memang begitu Bapak Ibu. Seberat apapun amanah, seberat apapun tugas, kalau hati lapang, aman. Mau gunung tinggi bisa kita daki, mau lautan luas diseberangi. Kenapa? Karena tekad yang kuat, hati yang lapang, enjoy. Tapi kalau seringan apapun tugas amanah, hati sempit, mungkin akan 1001 alasan ya untuk tidak mengerjakan perbuatan itu. Jadi ini hati yang lapang ini menjadi satu hal yang sangat penting. Apapun juga amanah, apapun juga tugas-tugas yang harus ditunaikan. Kalau hati sempit, masalah semuanya. Permintaan yang kedua, sebelum menjalankan tugas ini, Nabi Musa berdoa, wa yassirli amri, untuk dimudahkan urusan. Yang mampu memudahkan urusan-urusan itu adalah Allah. Bapak Ibu, kita terkadang kalau dapat masalah ingin cepat selesai masalahnya. Kalau perlu instan, hari ini masalah, hari ini tuntas. Terkadang tidak begitu. Terkadang Pak Bu, perjalanan waktu itu menjadi bagian dari solusi. Hari ini begitu momennya satu masalah, tidak dapat solusinya hari ini, berdoa, bermohon, berjalannya waktu 2-3 hari, ternyata tidak ada masalah seperti yang dibayangkan itu, lewat saja, aman. Jadi oleh karena itu perjalanan waktu itu juga bagian dari solusi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila Allah mudahkan urusan-urusan, tidak ada yang bisa untuk membuat jadi sukar. Sebaliknya, mahasiswa pengen 3 tanda tangan untuk selesai skripsinya yang nanti akan diujikan. 2 sudah dapat, tinggal 1 lagi tanda tangan. Dari jam 8 sudah nongkrong di kantor tempat minta tanda tangan. Berjanji nantilah setelah zuhur. Dari setelah zuhur sudah nongkrong sampai sana. Jam 2 lah nanti, ditunggu pula jam 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, entah karena ke WC, entah karena kemana gitu,
Sehingga dari TU sudah dapat informasi saja, bapak tersebut pergi ke Jakarta, baru saja pergi ke bandara, akan berada di sana selama 1 minggu. Yang tanda tangan tinggal 1 lagi, nggak dapat, tertunda 1 minggu lagi. Begitu. Tapi kalau Allah ingin mudahkan, 3 buah tanda tangan, lagi sarapan pagi mereka makan lontong, 2-3 menit semuanya selesai. Itu kalau Allah mudahkan. Maka oleh karena itu jangan abaikan wa yassirli amri, minta kemudahan kepada Allah, karena tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit apabila Allah memudahkan urusan-urusannya. Ada juga permintaan Nabi Musa, wahlul 'uqdatam min lisani, bermohon kepada Allah agar diberi kelancaran, kefasihan dalam berbicara, karena dia punya latar belakang teloh Pak. Ada yang berpendapat waktu kecil ketika ia menarik jenggotnya Fir'aun, maka ini berakibat fatal. Raja Fir'aun akan membunuh dia ini yang nanti merongrong kekuasaan. Istrinya Fir'aun mengingatkan itu anak kecil, tidak ada pertimbangan logis. Makanya ketika ditawarkan roti, ketika ditawarkan arang, kira-kira mana yang diambil itu api yang sedikit kena lidahnya mengakibatkan telong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang diminta oleh Nabi Musa, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, berikan kemampuan saya untuk bisa mengartikulasikan kalimat dengan baik, yafqahu qawli, supaya audiens paham, mengerti. Tapi Bapak Ibu, dalam surat yang lain Nabi Musa itu juga bermohon kepada Allah supaya dijadikan saudaranya Harun dalam waktu yang sama juga diangkat sebagai Rasul atau Nabi. Apakah dikabulkan oleh Allah? Ya, dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ikut membantu untuk menjelaskan risalah-risalah yang datang dari Tuhan. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Fir'aun yang setiap orang ketika mendengarkan kata itu yang terbayang dalam imajinasinya adalah orang zalim, tirani, orang baga, sombong. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa, cara pendekatannya adalah lembut, tenang. Idhab ila fir'auna innahu tagha wa qul lahu qawlan layyina. Hai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah keterlaluan, dan katakan kepadanya perkataan yang lembut. Nampaknya memang orang kareh tidak bisa juga kareh Pak. Orang kareh dengan penuh kelembutan. Inilah arahan-arahan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, walaupun hasilnya nihil. Apa yang disebutkan pada ayat berikutnya? Faqul hal laka ila an tazakka. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun untuk membersihkan jiwa. Dalam bahasa teori agama kita disebut tazkiyatun nafs. Ini bukan hanya untuk Nabi Musa nih Pak, bukan hanya untuk Fir'aun, untuk kita juga perlu ini. Untuk kita juga perlu, untuk menggapai hidayah dan petunjuk Allah perlu adanya kebersihan hati, tazkiyatun nafs. Akidah-akidah yang khurafat disingkirkan, kebersihan jiwa hati, ketaatan, ketundukan kepada Allah. Perlunya kita bangun di tengah malam karena jiwa-jiwa mendapatkan energi terbaiknya. Kalau hatinya lapang, hatinya bagus, hatinya bersih, maka dengan mudah hidayah-hidayah itu akan masuk. Apakah Fir'aun mau mengikuti arahan Musa? Tidak. Lalu teori berikutnya, ayat seterusnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Teori hidayah. Memang bukan Nabi Musa memberikan hidayah, tetapi mudah-mudahan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Musa itu menjadi penyebab terbukanya petunjuk pada hati Fir'aun. Ini juga kepada kita Pak, hidayah itu datang tidak tiba-tiba, perlu dicari. Datang ke masjid, dengarkan kajian, bertanya pada Ustaz. Allah berfirman dalam Quran, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh mudah-mudahan mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak, ditunggu saja di rumah lalu berkomentar, kalau dapat hidayah lanjutnya Pak, biasalah. Mau ditunggu sampai kapan hidayah itu akan datang? Na'udzubillah min dzalik. Kalau komentarnya alah latang wong basah Pak, mandi sila sekalian, jaleh narakot sampai kembali. Tidak begitu. Harus optimis. Ya, lakukan perbaikan.
diusahakan berteman dengan orang-orang soleh, dekat dengan masjid. Usahanya begitu, usahanya untuk hidayah itu memang harus perjuangan. Lalu wa ahdiyaka ila rabbik fatakhsha, rasa takut kepada Allah. Teori al-khasyah, rasa takut ini jadi treatment. Bapak Ibu, takut kepada Allah itu berbeda dengan takut dengan harimau. Atau singa mungkin ya. Apakah Bapak Ibu takut dengan singa? Oh ya, pasti takut sama. Kalau takut dengan harimau atau singa, menjauhlah, lari sekencang-kencangnya. Jarak antara harimau dengan kita, diletak jaraknya semakin jauh, di situ keterjaminan keselamatan kita. Alhamdulillah, kita di kota, dia di hutan belantara, aman. Kita di kota Padang, dia di Bukit Tinggi pun dia di Kerangkeng, di Kebun Binatang, aman Pak, aman. Tapi kalau dia sudah berada di depan masjid kita ini, tidak ada satupun yang berani keluar dari masjid, ditutup rapat-rapat. Itu kalau takut dengan harimau, menjauhlah, menjauh. Tapi kalau takut dengan Allah, pernah berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, mengingkari perintah-perintah Allah, berbuat apa yang dilarang oleh Allah, takut, mau lari kemana? Bumi-bumi Allah, tidak berjumpa hari ini, besok ketemu tuh, tidak bertemu di dunia, di akhirat pasti. Maka oleh karena itu, takut kepada Allah maknanya mendekatlah kepada Dia, akui kesalahannya, bangunlah di tengah malam, bermohonlah kepadanya, minta ampun dan beristighfar kepada Allah banyak-banyak, lalu berazam, bertekad tidak lagi mengulangi dosa itu, mengiringinya dengan amal-amal soleh berikutnya. Bapak Ibu, ini yang disebut dengan takut kepada Allah, al-khasyah. Apakah Fir'aun mau mendengarkan arahan yang disampaikan oleh Musa? Tidak bergeming, sedikit pun tidak digubris. Maka teori berikutnya, pendekatan yang dilakukan Musa berikutnya adalah fa'arahul ayatal kubra. Nabi Musa mendatangkan ayatul kubra, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Bapak Ibu, mukjizat itu satu keadaan yang luar biasa yang hanya diberikan pada nabi-nabi. Biasanya mukjizat itu mengangkat isu apa yang tren pada umat itu. Lalu mukjizat yang diberikan kepada nabi itu mengalahkan semua saingan-saingannya. Di zaman Nabi Musa, tren yang paling trending topik adalah kemampuan mereka untuk sihir menyihir. Tali-tali itu Pak, bisa dia buat dengan tali itu banyaknya ular-ular di mana-mana. Tongkat Nabi Musa dianugerahkan Allah sebagai mukjizat itu menjadi satu ular, tapi dia memakan semua ular-ular kecil itu. Tidak pernah ada sebelumnya. Keong, kalah semuanya. Tongkat Nabi Musa itu bisa membelah lautan yang terbentang luas jalan tol, yang itu dipersembahkan kepada Musa dan bala tentaranya. Tapi ketika dilewati oleh tentara Fir'aun, tidak mau, bertepuk kembali lautan itu, habis mati. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Para penyihir-penyihir di zaman itu banyak sekali yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Musa. Banyak tuh. Bagaimana dengan Fir'aun? Dia tetap dengan kepongahannya. Kalau itu pendekatan-pendekatan Musa, yaitu dengan teori tazkiyatun nafs, dengan teori hidayah, dengan teori al-khasyah, dengan teori fa'arahul ayatul kubra, maka berikut ini ayat-ayat menceritakan respon tanggapan dari Fir'aun. Tanggapan dari Fir'aun adalah fakazzaba wa 'asa. Ia mendustakan seluruh apa keterangan-keterangan yang dibawa oleh Musa itu. Tak ada jalahnya. Wa 'asa, mendurhakainya. Jadi Bapak Ibu, kedurhakaan itu diawali dengan pendustaan terhadap agama. Melalui teori komentar dari Fir'aun ini, ia dustakan semua apa keterangan yang disampaikan oleh Nabi Musa, lalu ia mendurhakainya. Wa'asa fakazzaba wa'atha. Yang kedua, tanggapannya adalah summa adbara yas'a. Dia membelakangi, menolak semua, tidak ada celah. Apa yang diarahkan, yang disampaikan oleh Nabi Musa tidak diterima, ditolak semuanya. Thumma adbara yas'a. Yas'a itu bahasa kitanya ia berusaha.
Berakar dari kata sa'i, orangnya disebut sa'i. Sa'i itu pernah kita dengar, sa'i Bukit Safa Marwah. Siapa itu yang sa'i itu? Ibunda Hajar, mencari air, berusaha itu. Apa maksud di sini tsumma adbara yas'a? Dia Fir'aun berusaha untuk memastikan keeksistensian dirinya sebagai raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita baca lebih dalam apa yang terjadi hari ini, itu sangat cocok. Fir'aun itu dia berusaha untuk memastikan kekuasaannya itu eksis dengan cara apa? Yang pertama, sebuah negara itu dapat dikuasai kalau dikuasai apanya? Ekonominya. Maka ekonom itu dipegang oleh dia. Jadi kalau ekonom itu dipegang, maka satu langkah menguasai negara terkuasai. Dan ekonom itu diwakili oleh Qarun, penopang supaya ia menguasai negara itu. Yang kedua tentara. Apakah jadi usaha dari Fir'aun ini gimana tentara ini dia kop tuh. Dan itu diwakili oleh Haman diceritakan. Qarun, Haman, udah semua dipegang. Ada lagi yang menjadi kata kunci berkuasanya ia dalam negeri itu apabila rakyat itu pro dengan dia. Gimana usahanya? Dibuat rakyat bodoh sehingga rakyat tertekan. Sebelumnya sudah ada program. Apa programnya? Yadhbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Jadi yang mendominasi adalah perempuan. Bapak Ibu, apa maksudnya? Dibuat program oleh Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Ustaz, kalau semua anak laki-laki dibunuh, gimana cara keturunan? Enggak. Terah bangsa suku-suku yang kira-kira itu akan merongrong kekuasaan Fir'aun itu sudah dieliminir terlebih dahulu, dibuat program dibunuh anak laki-lakinya. Sampai begitu. Jadi terprogram sedemikian rupa. Itu yas'a usahanya. Bapak Ibu, keluarganya Musa itu satu di antara keluarga yang stabilo merah. Yang dikhawatirkan dari keluarga ini merongrong kekuasaan. Makanya oleh karena itu ketika ibunda Musa melahirkan anak laki-laki ternyata nih, maka dia siapkan dengan begitu banyak usahanya untuk meletakkan di satu tempat yang berharap ini kalaupun hanyut dapat ditangkap oleh orang lain. Ya, kebetulan yang menangkapnya adalah keluarga Raja Fir'aun. Ini dia, itu kisahnya. Bapak Ibu, terus sudah dipastikan semua dengan usaha-usaha itu. Bagaimana? Ayat berikutnya menjadi fahasyara. Dia kumpulin tuh, Fir'aun kumpulkan semua yang tadi kita sebutkan. Apakah membuat seminar besar Allahu alam? Apakah membuat konferensi Allahu alam? Apakah ia berada di tengah lapangan membuat pertemuan akbar? Allahu akbar, Allahu alam. Tapi hasyara itu artinya mengumpulkan. Padang mahsyar tempat itu kan tempat berkumpul. Fir'aun mengumpulkan semua itu fahasyara. Sudah gua kumpul semua. Ekonomnya, bala tentaranya, rakyatnya, ya yang manut begitu. Ya kalau rakyatnya pintar nak mau Pak, dia akan buat perlawanan pasti. Iya kan? Makanya rakyatnya tetap yang bodoh. Pemimpin yang zalim, yang tirani, ia berkeinginan supaya rakyatnya tetap bodoh. Kenapa? Itu melanggengkan kekuasaan. Kalau rakyatnya pintar, maka itu akan merongrong kekuasaan. Teorinya begitu. Lalu fahasyara fanada. Setelah dia kumpulkan ini semua, lalu ia menyeru. Menyeru di sini bolehlah kita artikan dengan zaman sekarang deklarasi. Bukan deklarasi akan menjadi calon wali kota, bukan deklarasi menjadi calon gubernur. Deklarasi apa? Ada isi deklarasinya dalam ayat ini. Lalu Fir'aun mengumpulkan seluruh yang tadi menjadi penopang ia berkuasa di negeri Mesir. Fahasyara fanada, maka dia berkata, menyeru, mendeklarasikan. Isi deklarasinya ayat berikutnya, faqala ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bapak Ibu, jadi kesombongan itu tahapannya pertama mungkin menganggap remeh orang.
Yang kedua, dia bisa untuk menguasai orang ini, mau dia matikan, mau dia bunuh atau mau dia hidupkan. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Bisa. Akhirnya tambah kepungahan kesombongannya. Lalu berikutnya dia zalim semena-mena dengan orang lain, bertambah lagi kesombongannya. Pada puncaknya kesombongan itu ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini Rabbukumul A'la. Bapak Ibu, itu puncaknya itu. Lalu setelah itu Allah punya tanggapan. Bagaimanakah Allah menanggapi? Ada pesaingnya yang maha berkuasa, yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada nih yang tidak tahu diri lalu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Allah ada saingan dong. Maka Allah mengatakan pada ayat berikutnya, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah ambil tindakan. Akhadha itu artinya mengambil, tapi ada makna kata yang halus dalam kata akhadha itu, yaitu mengambil dengan enteng, mengambil dengan ringan. Contoh, ana akhudul ma, saya mengambil air. Itu mengambil dengan enteng, dengan ringan. Tidak dengan pakai timba susah payah. Itu bahasa Arabnya akhudh, ada di situ makna kata yang halus, yaitu mengambil dengan enteng, dengan ringan. Maksudnya apa? Untuk membunuh satu nyawa bernama Fir'aun, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, rakyat Kota Padang kalau macam-macam berbuat dosa maksiat, apa susahnya bagi Allah untuk menyapu? Cukup Allah perintahkan saja itu gelombang habis. Cukup Allah perintahkan saja kepada gempa habis. Mudah. Hanya tidak usah 1 jam gempanya, tidak usah 5 menit, hanya sekian detik saja selesai. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Bertepuk kembali lautan itu, mati dan tenggelamlah itu Fir'aun. Menyelamatkan nyawanya sendiri saja dia tidak sanggup, apalagi menyelamatkan rakyatnya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan laut-lautnya tidak mau menerima jasad Fir'aun, yang akhirnya ia didamparkan ke pinggiran, terdampar. Masyarakat Mesir kenal betul raja mereka, ini raja kita, ini raja kita. Dan di waktu dan di masa itu mereka sudah punya kemampuan untuk mengawetkan, memumikan, membalsam dari raja-raja mereka. Taruh. Bapak Ibu, berkenaan dengan hal ini dalam surah Yunus Allah mengatakan, nahnu nunajjika bi badanika litakuna ayatan min khalfika. Kami yang selamatkan jasadmu wahai Fir'aun supaya menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan sampai ada yang berperangai seperti ini di belakangmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, penghujung dari pembahasan ini Allah berfirman, inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Yang demikian itu ibrah, pelajaran berharga, bernilai tinggi bagi siapa yang masih ada di dalam hatinya rasa takut terhadap Tuhannya. Bapak Ibu, perangai apa yang terjadi pada umat terdahulu bisa saja pada sekarang. Ya, kezaliman, ketiranian yang dilakukan umat terdahulu itu bisa saja terjadi sekarang. Yang zalim, yang aniaya, yang mengambil hak orang lain, maka cepat atau lambat akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Pengulangan sejarah yang terjadi masa lalu itu bisa saja terjadi pada zaman kita sekarang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu, perenungan tadabbur dari ayat-ayat kita dari surah An-Nazi'at ayat 16 dan ayat-ayat seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.